Sahabat Akela, berjumpa lagi bersama dengan saya. Video kali ini secara singkat membahas tentang kebangkrutan centralized crypto exchange terbesar kedua di dunia, yaitu FTX. Sudah ada banyak sekali video yang membahas tentang ini di YouTube, karena itu saya tidak bahas detailnya kepada teman-teman semua. Saya hanya akan membahas secara ringkas peristiwanya, di mana yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kehancuran di crypto market ini juga dipicu oleh permasalahan yang terjadi sama seperti di tahun 2008, yakni centralized financial institution. Kalau di tahun 2008 itu adalah centralized financial institution, itu adalah bank, dan kali ini di tahun 2022 centralized financial institution itu adalah centralized exchange yang oleh Satoshi Nakamoto itu disebut sebagai trusted third party, yang sejak awal kemunculan Bitcoin berusaha digantikan oleh Satoshi Nakamoto dengan teknologi blockchain. Nah, teman-teman semua, seperti biasa video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading bursa saham Amerika meliputi US stock, ETF, dan derivatif termasuk futures, options, dan options on futures. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading di bursa global, bursa Amerika, bursa saham, derivatif, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Nah, kemudian lahirlah berbagai centralized exchange, salah satunya adalah ini yang terbesar di dunia saat ini adalah Binance, dan kemudian yang kedua terbesar itu adalah FTX. Dan beberapa minggu terakhir, FTX ini mengajukan Chapter 11 mirip seperti Lehman Brothers di tahun 2008. Ya, kalau Anda perhatikan mirip nggak kejadiannya? Ya, memang ada kemiripan. Ya, seperti inilah proses terjadinya deleveraging terhadap sesuatu yang sudah bubble sebelumnya. Ingat tadi di awal saya bilang bahwa mulai dari akhir 2021 saya melihat bahwa kripto ini bubble. Dan ketika bubble-nya burst, maka akan terjadilah kasus-kasus seperti FTX. Di tahun 2008 juga terjadi, ya, kasus bubble burst, dan itu dialami oleh Bearson, kemudian diikuti oleh Lehman Brothers. Kalau di tahun 2022 maka terjadi Terra Luna collapse, ya, terus kemudian Anda ingat ceritanya Do Kwon, ya, terus kemudian yang terjadi adalah sekarang FTX. Ini adalah Lehman Brothers-nya sekarang, ya. Nah, ada banyak yang sudah bahas detailnya tentang FTX, jadi saya nggak akan bahas ini detail. Saya cuma bahas sekilas saja. Saya cuma mau tunjukkan kepada Anda bahwa ada kemiripan apa yang terjadi antara proses deleveraging yang terjadi di tahun 2008 dengan proses bubble burst yang juga terjadi di tahun 2022 ini. Ketika The Fed mulai mengunci quantitative easing, dihentikan dengan cara tapering, terus kemudian dia naikkan suku bunga terus kayak begini, maka seperti yang Warren Buffett bilang, ya, perhatikan, Anda akan bisa lihat, you can see the one who swim naked when the tides goes out. Ya, ketika pasangnya sudah mulai surut, Anda bisa lihat sendiri siapa yang berenang nggak pakai celana itu. Nah, maksudnya adalah apa? Adalah ya kayak begini, akan muncul orang-orang, ya, yang dia sebenarnya tidak sebesar itu, tapi semuanya itu adalah gara-gara dipom-pom, ya, di-boost up. Nah, FTX ini luar biasa sekali kasusnya. Pada waktu Chapter 11 diajukan, ya, struktur organisasinya adalah kayak begini, ruwetnya luar biasa, dan sebagai perbandingan, Lehman Brothers di tahun 2008 itu adalah struktur organisasinya adalah modelnya kayak begini. Ya, ini ada terdiri dari 4 silo, 1, 2, 3, 4, ya, ada FTX US, kemudian ada WRS itu adalah FTX, ya.
FTX US, terus kemudian ada Alameda Research, ya, terus ada FTX Venture, ya, venture yang dimana venture capital dia invest di situ. Yang lebih luar biasa lagi adalah ternyata ada banyak sekali venture capital, Sequoia, SoftBank, bahkan BlackRock, ya, itu invest di situ. Temasek itu juga invest di FTX, ya, dahsyat ya. Nah, FTX juga menerbitkan token, ya, FTT token. Ini nggak ada, ya pokoknya dia terbitkan aja gitu, out of thin air, ya, angin, barang angin gitu, ya. Utility token ini adalah apa sih sebenarnya? Kalau Anda beli saham perusahaan, maka Bapak Ibu Anda beli bagian daripada perusahaan tersebut. Berarti ketika Anda beli saham BBCA, Anda beli saham AAPL, Anda beli saham Google, maka Anda menjadi bagian pemilik, salah satu pemilik perusahaan tersebut. Itu adalah saham kayak begitu. Ya, tapi ketika Anda beli utility token, ini artinya adalah apa? Ya, Anda ikut berpartisipasi gitu, dalam perkembangannya si centralized exchange ini tadi. Lebih tepatnya berpartisipasi itu gimana? Itu Anda memberikan donasi gitu ya, donasi. Karena Anda nggak dapat bagian dari perusahaannya loh. Ya Anda berikan donasi gitu. Nah, kalau semakin banyak yang berikan donasi, berarti yang beli FTT tokennya itu tambah banyak, maka ya harganya naik, ya Anda bisa untung memang, betul. Ya. Tapi lagi-lagi, ini Anda nggak dapat apa-apa, ini adalah barang angin. Ya, angin. Nah, kemudian FTX ini juga punya crypto hedge fund, dan ini adalah salah satu crypto hedge fund terbesar di dunia, namanya Alameda Research. Alameda Research ini bahkan sudah ada terlebih dahulu, ya sama-sama juga didirikan sendiri oleh SBF, ya, dan ini menjadi sister company-nya FTX sendiri. Dan pada waktu Alameda Research juga mengajukan Chapter 11, dia dipimpin oleh CEO yang tidak lain adalah, saya nggak jelas, pacar atau mantan pacarnya SBF. Namanya adalah Caroline Ellison. Ini dia orangnya, ya. Dan FTX ini menariknya adalah emangnya dia punya risk management, ada, dan risk manager dia adalah yang bertanggung jawab terhadap risk pengelolaan risiko di FTX itu adalah anak muda ini, namanya Constance Wang. Ya, ini punya pengalaman sebagai risk manager di Credit Suisse itu cuma 2 tahun. Menariknya lagi adalah FTX, perusahaan yang nilainya puluhan miliar ini ternyata tidak ada accounting-nya. Jadi tidak ada departemen accounting, nggak ada, HRD departemen juga nggak ada, semua nggak ada. Ya, satu-satunya jasa accountant yang mereka miliki itu adalah jasa accountant dari perusahaan yang alamatnya ada di Decentraland. Ya, ini saya nggak mengada-ada. Ini adalah fakta baru yang muncul ketika SBF mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh CEO yang baru, yang kebetulan adalah CEO yang terbiasa mengurusi atau sangat berpengalaman mengurusi perusahaan Chapter 11, perusahaan bangkrut, dan dia pernah berpengalaman menghandle perusahaan Enron pasca dia mengajukan Chapter 11. Jadi dia yang beresin semua. Namanya John Ray ketiga, ya, John Ray the Third. Nah, di file Chapter 11 yang diajukan, ini nampak kronologisnya peristiwa kolapsnya dia mulai dari tanggal 2 November, ya, di mana di situ ada dokumen yang bocor yang menunjukkan bahwa adanya posisi FTT yang sangat besar di balance sheet-nya Alameda. Ya, ingat ya, FTT itu adalah token yang dia cuma bikin-bikin aja sendiri, ya. Di mana Alameda sendiri ini ternyata punya hutang yang luar biasa besar ke FTX. FTX ngutangin ke Alameda, ya. Dan Alameda itu punya posisi FTT gede banget tuh di situ. Nah, kemudian
pada tanggal 6 November, ya, Binance CEO, ya, atau namanya Zhao Changpeng ini adalah CEO-nya Binance, ya, seringkali lebih familiar, lebih lazim orang sebut namanya CZ. Ya, CZ ini bilang bahwa ya, dia akan melikuidasi posisi FTT-nya dia, ya. Dan apa yang terjadi dijawab oleh Caroline Ellison lalu dalam Twitter bahwa posisi mereka aman kok katanya gitu ya, asetnya gede gitu. Nah, terus kemudian ini dia ya, Twitternya Zizi ya. As part of Binance exit from FTX equity last year, Binance received roughly 2.1 billion US dollar, dan due to recent revelations that have come to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. Nah, sama Caroline itu dijawab, ya. If you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22 katanya. Wah, gara-gara ini mengakibatkan semua orang yang pegang FTT ini khawatir. Kenapa? Karena ini ya kalau mereka cukup duitnya buat nahan di $22 ini. Kalau ternyata enggak, terus gimana? Semua pada buru-buru jual FTT, dan apa yang terjadi ya, harga FTT langsung nyungsep kayak begini. Ya, mirip seperti Terra Luna tempo hari kan. Ya, dia langsung turun vertikal kayak begini dalam satu hari tuh. Boom. Nah, kemudian muncul lagi Twitter pada tanggal 8 November, ya, di sisi nge-tweet ya, bahwa FTX minta bantuan ya karena mengalami significant liquidity crunch, dan sisi memutuskan untuk memberikan letter of intent untuk mengakuisisi FTX. Ya, tapi non-binding. Artinya non-binding adalah apa? Tidak mengikat. Ya, letter of intent itu artinya surat minat. Ya, dan minat itu tapi nggak jamin loh ya. Gitu. Oke? Nah, kemudian tanggal 9 November, ya, Sisi bilang ada 2 pelajaran besar. Jangan pernah menggunakan token yang Anda bikin sendiri sebagai jaminan. Itu maksudnya adalah FTT. Ya, FTT-nya itu digunakan sebagai jaminan utang. Ya, don't borrow if you run a crypto business. Jangan pinjam duit. Ya, kalau jalan crypto business. Don't use capital efficiently. Have a large reserve. Nah, kemudian secara resmi Binance pada tanggal 10 November mengumumkan bahwa berdasarkan due diligence mereka, ya, dan karena mereka melihat bahwa adanya mishandle customer funds, jadi uang nasabah digunakan untuk transaksi yang lain melalui Alameda Research. Jadi dengan kata lain FTX meminjamkan uang nasabah tersebut ke Alameda Research dan digunakan untuk trading di situ, dan loss besar, jaminannya adalah FTT token. Maka ya, Binance memutuskan untuk tidak jadi melakukan akuisisi pada FTX ya. Dan apa yang terjadi keesokan harinya di tanggal 10 November kan, 11 November ya, SBM mengajukan Chapter 11. Ya, bangkrutlah FTX ini. Beserta dengan seluruh 4 silo itu tadi. Ya, jadi FTX Global, FTX US, kemudian Alameda Research, kemudian FTX Venture. Ya, ini semuanya Chapter 11 semua. Nah, ada hal yang saya mau cermati di sini. Ya, yakni adalah saya sampai hari ini saya kurang setuju dengan penyebutan exchange. Kenapa demikian? Ya, karena ada beberapa hal yang mendasari pendapat saya. Ya, karena di kripto memang terjadi banyak istilah yang sebenarnya kalau diterapkan pada
pasar di luar kripto ini nggak cocok, nggak bisa. Ya, kenapa demikian? Coba perhatikan baik-baik. Yang namanya exchange, selain daripada kripto ya, yang namanya exchange itu adalah bursa, dan bursa selain kripto tidak ada satupun yang menyimpan dana nasabah. Anda periksa New York Stock Exchange, Nasdaq, Bursa Efek Indonesia, atau Bursa Derivatif Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Option Exchange, tidak ada satupun bursa yang menyimpan dana nasabah. Beda dengan FTX. FTX ini dia menyimpan dana nasabah sehingga mereka bebas menggunakan dana nasabah ini buat macam-macam. Ya. Yang menyimpan dana nasabah di bursa saham itu adalah namanya sekuritas atau broker. Begitu juga bursa komoditi, ya itu juga Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Option Exchange, dan seterusnya. Yang menyimpan dana nasabah itu adalah broker atau sekuritas. Dan kalau di Bursa Efek Indonesia ya, contohnya, semua sekuritas tadi menyimpan dana nasabah di RDN. Namanya rekening dana nasabah. Bahasa Inggrisnya adalah segregated account. Berarti account yang terpisah dari account corporate. Segala sesuatu transaksi yang terjadi di segregated account hanya bisa terjadi atas ordernya nasabah, bukan semau-maunya sekuritas atau broker, ya. Dan ini, ya, dengan demikian maka exchange tidak bisa menggunakan dana nasabah. Ini dia prinsipnya, ya, prinsip nomor 2. Nomor 3, semuanya ini berada di bawah badan pengawas. Jadi kalau di Indonesia ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Anda perhatikan, kalau centralized exchange, maka centralized ya, ingat ya centralized. Ya. Mulai dari awal tadi saya cerita tentang centralized financial institution, centralized itu berdasarkan trusted third party namanya. Berarti ada pihak ketiga antara saya yang beli saham sama penjual saham di pihak lain sono, itu ada perantaranya. Ya. Nah, sekarang perantaranya ini adalah kalau dari pihak saya itu ada broker, sekuritas, broker terus ketemu sama broker lain, ya. Di exchange-nya sendiri itu tidak pegang dana nasabah. Ya, semuanya ini berada di bawah pengawasan. Kenapa demikian? Karena dana saya itu ada di RDN, rekening dana nasabah, ya, dan itu harus ada pengawasnya. Ya, kalau tidak begitu, maka exchange ini tidak bisa disebut exchange. Dia disebutnya sebagai broker. Broker pun sebenarnya, ada sih broker yang non-regulated. Nah ya, dia memang kayak begitu. Jadi lebih tepatnya adalah bukan exchange, namun broker yang non-regulated. Kenapa? Karena kalau dia broker non-regulated, jadinya ya kayak gitu. Ya, orang transfer duit ke tempat dia, ke FTX, terus kemudian FTX ini bebas menggunakan dananya, dana nasabahnya, untuk keperluan macam-macam. Dia bisa lakukan kayak begitu loh. Ya, itu bukan exchange kalau kayak begitu. Ya. Nah, Anda perhatikan lagi-lagi, berarti dalam kasus ini, ya, centralized exchange ini mengembalikan trust-based centralized third party intermediary yang sebenarnya menjadi dasar kenapa Satoshi Nakamoto di awal muasalnya sekali, ya, meluncurkan white papernya Bitcoin blockchain yang dia tujukan untuk apa? Untuk menghilangkan ketergantungan atas trust-based centralized third party intermediary. Justru ini yang
semuanya mau dihilangkan sama Satoshi, dan sama centralization ini malah dikembalikan kembali. Dan terjadilah hal yang ditakutkan oleh Satoshi. Sama persis seperti yang terjadi di zaman Lehman Brothers. Cuman produknya aja beda, tapi leverage-nya apa semuanya sama. Pertanyaannya adalah kenapa kok bisa terjadi hebat begini ya, dia sampai multi-billion US dollars. Jawabnya itu adalah karena, well, saya yakin Anda masih ingat iklan ini nggak ya? Oke, ini iklan legendaris banget loh. Oke, ini iklan binary options, ya, heboh luar biasa. Dan ya, FTX, wow, tambah dahsyat lagi. Kenapa? Karena ratusan juta dolar yang dikeluarkan oleh FTX untuk biaya marketing. Ya, ini contohnya. Ya, Anda tinggal cari aja, videonya ada banyak kok di YouTube. Ya, dan saat ini ada banyak yang ngecam orang ini ya karena mempromosikan SBF sebagai the most generous billionaire. Dia yang bikin videonya ya, dan dia cantumkan, dia sampai bersumpah nih ya. Oke, ya, dia nggak ikut-ikutan katanya gitu. Tapi terus kemudian ada yang nanya ya. Nah, terus itu 12 juta dolar itu terus dari FTX terus gimana ceritanya? Sama dia, ini dia akuin sendiri bahwa enggak, bukan 12 juta kok, cuman 100.000 dolar. Jadi, ya, dia memang dibayar, orang ini dibayar untuk bikin videonya FTX. Ya, ini saya ambil dari Twitternya dia sendiri ini. Dan bukan cuman ini aja. Ya, ada yang lain, tokoh-tokoh lain dan sekarang pada digugat semua, mulai dari Tom Brady, Giselle Bundchen ini adalah model, Naomi Osaka, Shaq O'Neal. Anda tahu, Anda masih ingat Shaq O'Neal kan? Ya, top nih, salah satu idola saya di basket, ya, Trevor Lawrence. Dan nih lihat nih, Mr. Wonderful nih, Kevin O'Leary ini, ya, salah satu Shark Tank. Oke, ini sekarang lagi tengah menghadapi lawsuit, ya. Nah, menariknya lagi adalah FTX ini juga salah satu donatur terbesar untuk kampanyenya Joe Biden pada waktu pemilu lawan Trump tempo hari. Dan pada saat midterm election tahun 2022 ini, ya, SBF itu memberikan donasi terbesar kedua sesudah George Soros. Jadi George Soros 129 juta, ya, SBF adalah 39 juta. Mirip nggak kejadiannya sama apa yang terjadi di tahun 2000? Pada waktu itu adalah Enron. Enron juga begitu, ya. Nah, kemudian di tahun 2008 terjadi kejadian Lehman Brothers, ya. Memang sih bidang perusahaannya beda, saya tahu, tapi polanya mirip nggak? Anda bisa ngelihat adanya kemiripan pola yang berulang, bahwa ketika terjadi bubble, Anda mungkin nanya, dari mana bisa tahu Pak Hari bubble gini? Sederhananya, ketika likuiditas mulai dikucurkan oleh The Fed, itu selalu akan terjadi bubble. Kita nggak tahu bubble-nya bakal terjadi di mana. Tapi ketika dia terjadi, gampang-gampangnya gini, periksa aja mana yang naiknya paling banyak, paling cepat, ya udah di situ bubble-nya berarti. Ya, dan siap-siap ketika The Fed mulai menarik atau menutup likuiditas ditarik kembali dengan cara tapering, terus kemudian dengan cara naikkan suku bunga, maka yang bakal burst itu adalah barang yang naiknya paling cepat, paling banyak itu tadi. Ya, di tahun 2000 juga terjadi begitu, dalam hal ini adalah internet stock saya bicara. Di tahun 2008 itu adalah real estate, ya, dan finance ini. Di tahun 2022 itu adalah kripto. Dan ini dia Lehman Brothers-nya 2022. Sederhana sekali, ya, Anda pahami polanya, maka bersiap ya, pada siklus bubble dan burst yang berikutnya, boom and bust cycle berikutnya. Nah, sahabat Akela yang saya kasih, bisakah Anda menemukan kesamaan pola yang terjadi antara di tahun 2022 ini dengan tahun 2008? Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan mohon dukungannya dengan klik tombol like, dan bagi yang belum subscribe, Anda bisa memberikan dukungan dengan cara klik
tombol subscribe, dan pastikan juga Anda sudah klik tombol alert supaya YouTube memberikan notifikasi kepada Anda setiap kali ada video-video terbaru dari kami. Sukses selalu dan sampai jumpa.